guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han telah mendengar orang-orang membicarakannya, dia berdiri tanpa peduli dan membersihkan debu dari badannya. Hua Tiandu sementara waktu akan mencegah siapapun yang mencoba membuat masalah untukku. Tapi aku tidak yakin apa yang dipikirkan Fang Qingsu ketika dia keluar dari retretnya dan mengetahui bahwa aku menantang Hua Tiandu. Mungkin dia pasti akan mengagumi keberanianku. Kali ini kompetisi murid tingkat dalam daftar Sanhe peringkat pertama akan diberi hadiah Baoqi dari sekte. Saya perlu mendapatkan Baoqi itu untuk membuat semua orang diam dan menyadari bahwa saya memenuhi syarat untuk menantang Hua Tiandu. Gumam Fang Han diam-diam berpikir bahwa alasan mengapa dia mengambil risiko besar dalam menantang Hua Tiandu, pertama adalah untuk menghindari masalah di masa depan, dan kedua, untuk meningkatkan nilainya di mata hati Fang Qingsu. Fang Han, ini adalah kakak senior Jialan. Ucap Su Yue'er dan Ye Yu, terkejut. Mereka masih tidak percaya bahwa orang di depan mereka dapat memiliki keberanian yang luar biasa. Fang Han berkata, Jialan Siji, saya sangat menghargai Anda karena telah menyelamatkan saya sekarang. Jika tidak, saya akan menjadi orang lumpuh dan sia-sia. Ucap Fang Han memberi hormat. 10 tahun terlalu singkat, kata Jialan sederhana. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun, level kultivasi Anda saat ini memang sangat mengesankan. Anda pasti memiliki beberapa rahasia. Itulah mengapa Anda sangat percaya diri. Namun, Hua Tiandu sangat berbakat, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dulunya, dia bertemu dengan seorang immortal ketika dia masih sangat muda, dan kemudian mendapatkan warisan Panwu Immortal Sage, yang pernah mendominasi dunia immortal di zaman kuno. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya, pil obat, dan rahasia seni bela diri yang ia latih. Belum lagi itu bisa menyimpan jumlah mana yang besar, tidak ada murid inti lainnya yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan murid sekte Tai di sekte terbesar di dunia tidak dapat dibandingkan. Para tetua juga mengandalkan dia untuk mendapatkan wajah. Ucap Jialan berkata, menganalisis kekuatan, kekayaan, dan keberuntungan Hua Tiandu. Apakah itu benar? Jawab Fang Han memucat sedikit setelah mendengarkan. Dia tidak menganggap dirinya satu-satunya orang yang memiliki rahasia. Fang Han berkata, jalan immortal jauh dan panjang, bahkan jika Hua Tiandu mencapai ranah umur panjang. Aku tidak akan takut, aku hanya perlu bertarung dengannya sampai mati. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak motivasi yang saya miliki. Jawab Fang Han, ya, kamu seperti Fang Qingsu. Anda berdua sangat berani, lugas, dan nyaman berada di dekat Anda. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Fang Qingsu baru saja menjadi murid inti, dia juga berani menantang penatua pedang gila dari sekte pedang matahari dan bulan. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, kali ini kamu menyelamatkan orang-orangku, menerima balasan yang layak kamu dapatkan. Ini adalah satu set dari 3 pedang terbang yang dinamai Tri Crystal Ice Jade Sword. Aku menemukannya di reruntuhan dewa kuno. Ini adalah hadiah kecil untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Jika Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi daftar Sanhe, Anda tidak akan bisa pergi jauh tanpa pedang terbang. Ucap Jialan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan dari lengan bajunya, 3 pedang terbang mendarat di tangan Fang Han. Fang Han melihatnya dengan gembira. Jialan baik hati seperti yang diperkirakannya. Dan ketiga pedang terbang ini jauh lebih kuat daripada Seven Evil God. Jialan berkata, sungguh menggembirakan mengetahui bahwa kalian semua telah menjadi murid dalam. Su Yue'er, Ye Yu, kalian berdua masing-masing mengambil 1 pedang terbang, yang lain dapat memiliki faki tingkat atas. Ucap Jialan melambai lagi. Pedang terbang muncul di tangan Su Yue'er dan Ye Yu, sementara murid perempuan lainnya menerima kantong bersulam. Meskipun Fang Han tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kantong,
dia bisa mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Mari kita pulang. Fang Han, meskipun puncak jialanku selalu melarang murid laki-laki masuk, tapi kamu telah membuktikan dirimu berani. Saya juga tertarik melihat seberapa jauh Anda berkembang setelah 10 tahun. Bagi orang-orang seperti kita, waktu berlalu dengan cepat, 10 tahun sama seperti sehari. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat mencari saya di puncak Jialan. Ucap Jialan, sebuah lotus muncul di bawah kakinya dan kemudian dia perlahan menghilang. Fang Han juga berjalan menuju gerbang batu lebar yang muncul di depannya. Yan, apa kamu sudah bangun? Gumam Fang Han. Ya, saya bangun segera setelah Jialan pergi. Orang-orang ini cukup menakutkan. Aku tidak akan cukup kuat untuk menjadi lawan mereka sampai aku mendapatkan kekuatanku kembali. Jialan itu memberimu 3 pedang terbang, bagus. Itu luar biasa, sekarang Anda memiliki 10 pedang terbang. 10 pedang terbang sesuai dengan 10 flying yaksa. Setelah mereka berubah menjadi Shuro, mereka akan memiliki potensi ledakan yang kuat. Saya akan melebur pedang itu ke dalam tubuh mereka. Dan mereka akan menjadi alat yang sangat kuat pada saat itu. Ucap naga Yan bersemangat, Fang Han berkata, 10 pedang terbang, bisakah mereka berbaur dengan tubuh flying yaksa itu? Anda belum mencapai tingkat kelima alam ahli surgawi, sehingga Anda tidak dapat mengatur formasi atau Anda belum dapat memperbaiki Linki. Ucap Fang Han telah kehilangan Seven Evil God, dia sekarang sangat membutuhkan harta karun. 10 pedang terbang yang kamu miliki saat ini semua adalah Linki, meskipun aku belum bisa menggunakan arai inti di dalamnya, aku masih bisa menambalnya ke tulang belakang Shuro. Shuro dalam bentuk ini akan lebih kuat dan mampu bertarung dengan tangan kosong. Sekte kami sering menggunakan metode pemurnian ini, itu disebut wayang pedang iblis. Seseorang bahkan tidak harus memasuki alam ahli surgawi untuk memperbaikinya, ucap naga Yan menjelaskan dengan tenang, sepertinya dia ingin mendidik Fang Han tentang seni pemurnian. Fang Han berkata, aku harus masuk ke dunia ahli surgawi secepatnya. Saya hanya akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Hua Tiandu setelah saya menjadi murid inti. Fang Han diam-diam mendengarkan semua yang dikatakan naga Yan. Kemudian dia berkata, Jialan Siji memberitahu saya semua tentang Hua Tiandu. Apakah Anda tahu sesuatu tentang sage abadi Panwu ini? Apa? The Panwu Immortal Sage. Ucap naga Yan terdengar khawatir, dan berkata, jika Hua Tiandu benar-benar menerima warisan sage abadi Panwu, maka hampir tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya. Panwu Immortal Sage adalah salah satu dari 9 sage immortal di zaman kuno. Mereka telah menjadi kultivator legendaris bahkan lebih awal daripada Kaisar Iblis, dan telah lama melampaui ruang dan waktu. Ah, lupakan saja, aku tidak ingin terlalu banyak bicara, itu akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Ucap naga Yan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dihancurkan, kepercayaan diri saya seperti matahari dan bulan yang tinggi, seperti sungai-sungai di bumi. Kunci untuk berkultivasi adalah orangnya, bukan apa yang dia latih, selangkah demi selangkah. Bahkan jika Hua Tiandu memperoleh warisan itu, bahkan gerbang legenda kehidupan abadi, itu tidak akan menghancurkan kepercayaan diri saya. Fang Han berbicara dengan bangga, ayo, mari kita kembali, akan ada banyak penghargaan yang akan diterima setelah menjadi murid dalam. Saat ini, Fang Han telah kembali ke halaman abadi Sekte Yuhua dengan melewati gerbang batu tua. Banyak murid telah kembali dari penilaian dan berbicara satu sama lain. Setelah melihat Fang Han mereka semua mengarahkan pandangan padanya, beberapa bahkan menunjuk padanya dengan jijik. Berita tentang dia menantang Hua Tiandu menjadi sangat sensasional. Itu menyebar ke setiap bagian dari sekte, bahkan sebagian tetua memandangnya dengan aneh. Fang Han tidak peduli, dia langsung pergi ke tempat hadiah, dia mendapat faki tingkat tinggi, dengan semua jenis segel mantra di atasnya, seperti segel mantra perjalanan cepat. Dia juga menerima pesona kertas bangau untuk digunakan saat mengirim pesan,
setumpuk mantra-mantra emas dan baja yang ketika dibakar mengeluarkan kabut emas yang dengan cepat mengelilingi pengguna dan dapat bertahan terhadap serangan dari busur panah, pisau, pedang, dan bahkan pedang terbang. Mantra selam, yang ketika dimasukkan ke dalam mulut seseorang memungkinkan pengguna untuk bernapas di bawah air. Selain itu, hadiah yang paling berharga adalah sebotol pil obat dan jubah Sui Huo. Fang Han tidak peduli dengan pedang tingkat Faqih, karena pedang yang dia miliki saat ini secara pribadi disempurnakan oleh Fang Qingsu dan mengandung petir ungu yang kuat. Tetua itu berkata, rumahmu telah dipindahkan, sekarang tempatmu di Inner Immortal Yard, ini adalah kunci pintu rumahmu. Dengan itu, orang lain tidak akan bisa memasuki rumahmu kecuali kamu memberi mereka izin. 3 hari setiap bulan, Anda akan diizinkan untuk pergi ke aula pengajaran. Selama waktu itu, Penatua akan menginstruksikan Anda dalam mengembangkan teknik sekte Yuhua kami dan akan menjelaskan rahasia di belakangnya. Ucap tetua itu. Haha, bukankah itu si sombong Fang Han? Tepat ketika Fang Han keluar dari gedung, dia mendengar suara dari seorang pria yang berdiri di samping Fang Qingwei. Fang Qingwei juga mengenakan jubah Sui Huo, jelas, dia juga berhasil menjadi murid dalam. Fang Qingwei mengambil kesempatan ini untuk menertawakan Fang Han. Pria di sampingnya juga tersenyum menyeramkan pada Fang Han. Siapa kamu? Tanya Fang Han dengan dingin. Fang Han, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah tunangan Qingwei? Bukankah Anda mengatakan bahwa jika Anda melihatnya dengan pria lain, Anda akan memukuli orang itu sampai mati? Baiklah, saya bersama Qingwei sekarang. Apakah Anda akan memukuli saya juga? Oh benar, saya mendengar Anda berani berbicara dengan senior Hua. Kenapa kamu begitu bodoh, hanya untuk mendapatkan Seven Evil God? Ucap Ye Nantian berdiri di samping Fang Qingwei. Fang Han memperhatikan murid yang bernama Ye Nantian, dan bisa langsung merasakan betapa kuatnya pria itu. Dia pasti salah satu yang terbaik di antara murid dalam. Fang Han berkata, kamu bisa datang mencoba dan mencari tahu apakah aku bodoh atau tidak. Haha, dalam beberapa bulan lagi, daftar Sanhe akan direvisi, saya akan menunggu Anda saat itu. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa aku di peringkat ketiga dalam daftar Sanhe saat ini, kau bisa memanggilku kakak senior Ye. Namun, karena kamu telah kehilangan Seven Evil God, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk dalam daftar. Ucap Ye Nantian tertawa, Qingwei, ayo pergi. Fang Han, dari awal sampai akhir kamu akan selalu menjadi pelayan, kamu tidak akan bisa mengubahnya. Ucap Fang Qingwei berjalan pergi, meninggalkan kata-kata itu untuk Fang Han. Nomor 3 dalam daftar Sanhe, Ye Nantian. Dalam beberapa bulan ke depan, Anda tidak akan lagi memegang tempat itu. Ucap Fang Han menahan diri dari memulai perkelahian pada saat itu. Sebaliknya, dia mulai menuju rumah barunya. Dia memasuki kamar obat pil, duduk, dan menyilangkan kakinya dalam persiapan untuk melatih pikiran spiritualnya. Fang Han memutuskan untuk berkultivasi sambil duduk di sebelah tungku pil. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Fang Han ke naga yang tertegun. Kamu melompat ke dalamnya dan memperlakukan dirimu sendiri sebagai pil yang harus disempurnakan. Selama kamu bisa mengendalikan api dengan benar maka tidak ada alasan mengapa hanya pedang terbang atau pil obat yang bisa dibuat di dalam tungku. Banyak tuan meredam semangat mereka dengan memurnikan diri mereka seperti pil. Kemungkinan Yuhua Sekte juga memiliki praktik ini, tetapi Anda belum mengetahuinya. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan hasil maksimal, kata naga Yan dengan dingin. Dia mengakui urgensi perjanjian 10 tahun yang dibuat Fang Han dengan Hua Tiandu. Karena bahkan jika Fang Han berhasil memasuki alam ahli surgawi, dia masih tidak ada apa-apanya di mata Hua Tiandu. 18 lapisan neraka berhubungan dengan 18 jenis penderitaan. Fang Han, lompat. Segeralah melompat ke dalam air. Kembangkan jiwa dan raga Anda, tahan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan baik-baik saja selama Anda mengingat kata-kata ini.
tidak bergerak dan stabil seperti bumi. Menghargai meditasi seolah-olah itu adalah harta karun. Tidak peduli seberapa hebat rasa sakitnya, Anda harus tetap diam, Anda harus tetap diam dan bermeditasi. Kalau tidak, pikiran Anda akan hancur dan Anda akan direbus sampai mati menjadi tumpukan daging. Fang Han menggertakkan giginya, melepas bajunya, lalu memeluk dirinya sendiri sebelum melompat ke air. Matanya tertutup, seperti seekor ikan mas yang mengepakkan sayapnya dengan kejam di dalam tungkupil. Melihat Fang Han melompat, Yan melambaikan cakarnya untuk menutup bagian atas tungku, menyegel Fang Han dengan erat. Pada saat ini, tubuh Fang Han benar-benar dibanjiri dengan rasa sakit yang menyiksa. Seluruh tubuhnya basah kuyup dalam air mendidih, uap di sekelilingnya. Itu sangat panas sehingga semua pori-porinya terbakar. Menyengat tajam, dia tidak pernah membayangkan bahwa rasa sakit bisa separah ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.